Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, hari ini kita akan buat paketan nasi uduk ekonomis. Totalnya ada 35 porsi. Pertama kita akan siapkan nasinya. Ini ada salam, kemudian serai, jahe, laos, kemudian saya tambahkan juga pandan dan daun jeruk. Jadi aromanya tuh bener-bener mantep gitu. Setelah itu kita tambahkan bawang merah dan bawang putih sekitar 30 gram, itu sekitar 8 siung 9 siung ya. Kita tumis sampai berbau harum. Setelah itu baru kita masukkan santan. Di sini saya pakai 3 liter santan. Saya peras dari 2 butir kelapa yang ukuran sedang. Jadi kelapa 2 butir itu saya tambahkan air 3 liter, langsung saya peras gitu. Jadi 3 liter santan lebih dikit lah. Kemudian itu tadi ada 3 kg beras, sudah saya cuci, kemudian saya rendam dengan air kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah itu baru ditiriskan airnya. Ingat ya, direndam 15 menit lalu ditiriskan. Kemudian ini saya tambahkan garamnya saya kasih 4 sendok makan, sama saya tambahkan kaldu bubuk, opsional kalau misalnya kalian nggak suka pakai micin boleh kalian skip. Jadi garamnya itu saya tambahin, harusnya kan 3 sendok makan karena kita pakai 3 kg beras. Cuma ini saya tambahkan 4 sendok makan, sebab biasanya itu nanti akan kerenyus atau berkurang pada waktu kita olah. Kalau misalnya kalian cuma ngasih 3 sendok makan, biasanya nanti alhasil nasinya kurang asin gitu. Kalau udah mendidih santannya, beras masuk, lalu tinggal diaduk-aduk sampai meresap semua santan ke berasnya. Setelah ini baru kita akan kukus. Biasanya saya kukus kurang lebih sekitar 1 jam ya, minimal 1 jam. Pastikan air di bawah saringannya itu memadai, jangan sampai asat. Dan jangan lupa untuk diaduk sesekali. Biasanya kalau udah 15 menit gitu dia udah keluar uapnya gitu, saya akan aduk supaya matangnya merata, nggak ngeletes gitu. Kadang kalau misalnya nggak diaduk itu ngeletus, jadi ada sebagian yang nggak mekar sempurna, jadi harus diaduk. Oke, nasi uduknya udah selesai. Next kita akan goreng dulu telurnya, karena nanti kita pakai proteinnya telur balado. Ini ada 37 butir telur yang udah saya rebus. Caranya itu panaskan minyak sampai benar-benar panas, sampai dia keluar asap gitu, lalu masukkan telur rebusnya, diaduk sebentar aja. Ini dia udah matang berkulit seperti ini. Fungsinya supaya nanti telurnya itu bisa lebih awet atau tahan lama ya, jadi kita goreng dulu. Kemudian untuk orek tempenya, ini saya pakai 2 papan tempe. Satu papannya tuh ukurannya sekitar 500 gram. Jadi nanti orek tempenya saya pakai yang orek tempe basah. Boleh pakai kering tempe yang crunchy gitu, atau yang orek tempe seperti ini. Disesuaikan aja dengan pesanan. Panaskan minyak, masukkan salam, laos dan juga jahe yang sudah dimemarkan. Lalu saya tambahkan bawang merah dan bawang putih. Kita akan tumis sampai berbau harum. Kalau tempe sih gampang ya, harusnya bisa sih kalian. Kemudian tambahkan air. Ini saya kasih air sekitar 300 ml. Kemudian tambahkan gula jawa atau gula pasir. Ini saya pakai gula jawa, jadi masakan saya itu cenderung ke manis gurih gitu. Kemudian 1 sendok teh lada bubuk. Setelah itu baru masukkan tempe yang sudah kita goreng di awal tadi. Seasoning boleh kasih garam, kaldu bubuk,
Jadi tipikalnya tempenya tuh nyemek gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi kecap manis, ini sekitar 5 sendok makan, opsional aja. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu manis boleh kalian skip. Udah gini ya, tinggal diaduk rata. Untuk bumbu baladonya yang perlu dihaluskan ya, ini saya blender cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih sama kemiri. Kemudian ini saya siapkan ada laos, jahe sama salam. Kalau balado itu untuk rasa asam segernya itu bisa kalian kasih tambahan tomat. Di sini saya ganti tomatnya sampai sama air seduhan asam jawa. Jadi boleh pilih mau kasih tomat atau air asam jawa ya. Ini kita akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang, karena tadi kan kita tumis pakai air ya. Boleh tambahkan gula jawa atau gula pasir, masuk. Nah ini bumbunya udah sat. Saya tambahkan air seduhan asam jawa ya, 2 sendok makan. Kemudian ini saya tambahkan santan encer supaya lebih gurih sambalnya ya. Bumbu balado supaya lebih gurih. Cuman kalau misalnya nggak ada santan pakai air biasa juga nggak apa-apa. Ini kita akan masak sampai nanti bener-bener matang bumbunya. Seasoning boleh kasih garam sama penyedap. Sembari ini kita pindah di api kecil aja, sembari nunggu sampai dia benar-benar matang. Sembari nunggu ini saya akan panaskan air, saya akan rebus mie karena nanti menu pelengkapnya kita tambahkan bakmi. Ini ada 600 gram mie kuning, saya rebus sebentar, paling sekitar 1 menit gitu. Kalau udah 1 menit jangan terlalu lama, kalau overcook terlalu lama nanti malah lembek mie nya. Jadi kayak setengah matang gitu. Tinggal nanti kita tambahin kecap mie nya. Ini bumbunya udah matang ya, jangan lupa untuk koreksi rasa, diicip-icip kurang apa gitu. Kalau misalnya udah oke rasanya, tinggal kalian masukkan telur yang sudah digoreng. Begitu. Kalau misalnya telurnya belum digoreng, kalian masukin telurnya itu pada waktu kalian nambahin santannya tadi. Cuman kalau misalnya digoreng itu ditaruh di akhir aja, tinggal diulet-ulet gitu, udah selesai. Untuk bakmi gorengnya ini saya kocok 2 butir telur, dikocok lepas, kemudian saya akan tumis dulu, ditumis sampai matang. Kalau nggak matang nanti amis soalnya. Kemudian untuk bumbunya ini sudah saya tumis sampai matang ya. Ada bawang merah, bawang putih sama kemiri saya pakai. Kalau misalnya belum ditumis, kalian boleh tumis beserta dengan telurnya, ditumis sampai matang. Lalu tambahkan air, ini saya kasih air 200 ml. Kemudian tambahkan wortel, kol, boleh kasih sawi hijau, sawi putih atau kol gitu untuk sayurannya. Kemudian saya tambahkan daun bawang supaya lebih enak aromanya ya. Ini kasih 5 batang daun bawang, saya potong-potong gitu. Udah setengah matang, tinggal tambahkan persausan. Ini saya pakai saus tiram, kecap ikan dan kecap asin. Masing-masing saya kasih sekitar 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan garam dan kaldu bubuk. Setelah ini tinggal kita masukkan bakminya tadi. Oh ya, saya kasih lada dulu ya, 1 sendok teh. Baru kita masukkan bakmi. Bakmi tadi setelah saya angkat, lalu saya tambahkan kecap. Jadi nambahin kecapnya pada waktu bakmi setelah diangkat. Udah gini aja, tinggal diawur-awur
dimasak sampai mie-nya tuh ngeblend dengan bumbunya dengan api yang besar ya. Harus benar-benar kering supaya dia tahan lama. Nah, ini tampilannya saya pakai lunchbox ukuran M. Kemudian untuk isiannya ada nasi uduk, telur balado, orek tempe, saya tambahkan kacang goreng ya, bakmi, sama lalapannya saya kasih timun sama selada. Oke, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang baru aja gabung channel ini. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.